uang. Jadi zakat itu kan aslinya pakai kutil balad. Kutil balad itu adalah makanan pokok di sebuah daerah. Sekarang ada orang yang ingin zakat menggunakan uang. Bagaimana, boleh apa tidak menurut kajian para ulama? Ini kita kaji sekarang biar kita ini jelas tentang hukum-hukum syariat, agar juga tidak menjadi rancau pemahaman kita tentang masalah zakat ini. Tapi sebelumnya saya kasih tahu dulu bahwa zakat itu pakai kutil balad, pakai makanan daerah. Kalau kita ya beras, itu ukurannya 1 sok. 1 sok dari madhab Syafi'i itu adalah 4 mud. 1 mudnya anggaplah 7 on. 7 on beras. Maka kalau dibulatkan ya 7 kali 4, berarti zakat yang menurut masyhur, yang mu'tamad itu 2 kilo 8 on. Karena 4 kali 7 on berarti 2 kilo 8 ons. Sedangkan kenapa kok dulu-dulunya pakai 2,5 kilo? Ada yang memperbolehkan? Ada. Ulama-ulama kita dulu melihatnya begitu luar biasa. Karena dulu makanan itu sulit, sehingga ulama-ulama kita dulu itu yang penting ada ulama yang memperbolehkan. Makanya pakainya pendapat yang lemah, tidak masalah. Lah kondisi sekarang kita ini sudah kuat, kondisinya sudah bagus, ekonomi sudah bagus, sudah mapan, maka kita mengikuti pendapat yang unggul. Berapa? 7 kali 4 berarti 2 kilo 8 on. Jadi itu yang kita ikuti sekarang. Makanya anak-anak sekalian ini kalau pulang sampaikan ke masyarakat bahwa zakat yang benar adalah 2 kilo 8 on. Yang kemarin 2,5 kilo ditambahi 3 on. Kemudian saya lanjutkan tentang zakat uang sekarang. Ternyata zakat uang ini dari sekian madhab para ulama, 4 madhab ini, Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, semuanya ini tidak ada satu pun yang memperbolehkan zakat pakai uang kecuali madhab Hanafi. Tetapi madhab Hanafi ini juga harus jelas. Kalau mau ikut madhab Hanafi jangan separuh-separuh, ya ikut sepenuhnya aturan madhab Hanafi. Sekarang saya terangkan bagaimana madhab kita selain madhab Hanafi itu kok melarang zakat pakai uang, kok harus pakai kutil balad. Kalau melihat keterangannya para ulama, ternyata wa amma ikhrajul qimah an zakatil fitri, mengeluarkan uang sebagaimana dalam masalah zakat fitrah, bi ayadfa'a badalaha darahim, yaitu pengganti daripada balad, kutil balad, makanan pokok itu diganti dengan uang, fahuwa khilafus sunnah, itu menyalahi sunnahnya Kanjeng Nabi. Fala yujzi'u, maka tidak cukup, tidak sah, li'annahu lam yangkul anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak pernah dinukil, lam yungkal anin Nabi, tidak pernah dinukil dari Kanjeng Nabi, wala an ahadin min ashabihi ikhrajul qimah, tidak juga pernah disampaikan, dinukil dari para sahabat-sahabat ketika sahabat itu mengeluarkan uang an zakatil fitri, dari zakat fitrah. Maka sehingga para ulama memberikan ketetapan bahwa 3 madhab ini selain madhab Hanafi, hukumnya zakat menggunakan uang tidak sah, tidak boleh. Maka sering saya sampaikan ke masyarakat, kalau bisa Pak, jangan pakai uang, zakatlah dengan pakai beras, karena beras ulama ittifaq, sepakat, sah semuanya. Tetapi ada yang mengatakan zakat pakai uang itu boleh. Lah, maka kita kaji sekarang. Iya, ada yang memperbolehkan, namanya madhab Hanafi. Bagaimana menurut madhab Hanafi? Dalam kitab Mausu'atul Fiqhiyah ala madhahibil arba'ah, juz 3 halaman 340 dikatakan, dzabal Hanafiyah ila annahu yujzi'u ikhraju zakatil fitri al-qimah minan nuqud. Menurut madhab Hanafiyah diperbolehkan kita ini mengeluarkan zakat fitrah berupa uang, wahwa afdol, itu bahkan lebih utama. Karena kalau beras itu kan masih butuh lauk pauk, sementara kalau pakai uang secara otomatis bisa dibuat beli beras, bisa dibuat beli lauk pauknya, wahwa afdol, menurut madhab Hanafi lebih utama. Tetapi perlu diingat, madhab Hanafi ukurannya tidak sama dengan madhab Syafi'i. Iling-ilingan iki ya, ojo dipadak-padak no. Madhab Hanafi ukurannya bukan pakai beras 2 kilo 8 ons,
Tapi madhab Hanafi fatu'tabaru qimatuhu biqimatil asya al-mansus alaiha. Tapi harganya, qimahnya, ukuran uangnya tidak pakai beras, tapi qimahnya adalah qimah yang dinas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dinas Rasulullah? 1 tamr, korma, zabib, anggur, syair dan bur, ada 4 ini. Dan ukuran soknya juga tidak sama. Jadi ada 4 tadi ya, tamr, zabib, syair, bur. Ukuran soknya tidak sama. Kalau madhab kita 2 kilo 8 ons, tapi kalau madhab Hanafi ukuran soknya adalah 3 kilo 8 ons. Anggaplah saya bulatkan menjadi 4 kilo. Madhab Hanafi pakainya ukuran uangnya, kita ambil 1 saja. Ukuran uangnya, karena kita yang tahu di sini yang banyak tamr korma, kita pakai uang 4 kilo korma. Saya kemarin beli di Keraksan ya. Berapa 4 kilo korma? 1 kilonya itu korma yang paling murah itu 40.000. Sedengan, nggak mahal, nggak bagus, tengah-tengah 50.000. Ya ada yang sampai 70-100 ada. Kita pakai harga tengah-tengah lah ya, karena zakat kalau pakai yang terlalu murah kan ya wong ini setahun sekali zakat fitrah. Berarti kita pakainya yang harga 1 kilonya 50.000. Kalau ikut zakatnya 1 kilonya 50.000, sedangkan 1 soknya tamr itu adalah 4 kilo, maka qimahnya, harganya, uangnya bukan uangnya beras 2 kilo 8 on, tapi pakai uangnya tamr korma, yaitu 4 kilo. Anggaplah 1 kilonya 50.000, berarti per orang 200.000. Jadi boleh pakai uang, boleh, tapi jangan ikut madhab Syafi'i. Kalau anda seumpamanya kalian ini pas saya mau zakat pakai uang 30.000, ikut madhab siapa? Mau pakai madhab siapa? Ulama siapa? Oh, mau ulama Syafi'i? Ulama Syafi'i nggak boleh pakai uang. Yang boleh pakai ulama Hanafi. Ya sudah, pakai ulama Hanafi, tapi jangan pakai beras, tapi uangnya pakai qimatul mansus yang dinas. Anggaplah korma. Kalau korma hanya harganya 50.000, maka perlu diingat, korma berarti 4 kilo, 1 orang 200.000. Berarti dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa zakat uang boleh, tapi bukan seharga beras 3 kilo, bukan seharga beras yang harganya 30.000, tapi kalau mau zakat pakai uang ya harga seharga 4 kilo korma atau 200.000 rupiah baru dikatakan sah. Dan itu berat, lebih berat menurut madhab Hanafi, ternyata lebih berat lah. Oleh karena itu maka kita sampaikan di masyarakat hukum ini dengan benar agar tidak menjadi masalah. Silakan Pak, zakat kalau saya lebih mudah pakai beras, tidak terlalu mahal, versi madhab Syafi'i. Kalau orangnya kaya, silahkan mau pakai madhab Hanafi dengan uang 200.000 rupiah. Ini aja, sampai catat dengan jelas biar manfaat, sampai sampaikan agar ini lebih manfaat lagi kepada masyarakat. Semoga